Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. oke. Untuk ini misalnya kita akan mulai materinya dan kita sudah mulai recording. Misalnya akan matikan suara semua partisipan supaya kita bisa mendengar materi dengan baik. Nah, yang masuk setelah misalnya dikasih materi, mohon maaf mungkin tidak bisa langsung di-admit, jadi nanti bisa nonton rekaman videonya setelah kita selesai. Oke, baik. Materi kita kali ini adalah mengenai pembelahan sel. Minggu lalu kita bahas mengenai sistem reproduksi secara umum ya. Bagaimana tujuan apa yang kita harapkan, tujuan apa yang ingin kita capai untuk pembelajaran mengenai sistem reproduksi, kemudian apa saja organnya, dan sudah misalnya ditugaskan untuk mencari informasi mengenai bagian-bagian dan fungsi dari organ-organ reproduksi. Tapi sebelum itu sebenarnya kita harus belajar dulu bagaimana proses pembelahan sel. Istilah sel mungkin bukan hal baru ya, bukan hal baru yang kalian tahu. Siswa kelas 7 SMP itu sudah diperkenalkan dengan sel, di mana waktu itu kita belajar bahwa struktur terkecil penyusun makhluk hidup adalah sel. Nah, di dalam sel itu ada bagian-bagiannya lagi yang mempunyai fungsinya masing-masing. Ya, jadi nah salah satu pekerjaan dari sel adalah tugasnya membelah. Ya, kita akan bahas selanjutnya apa pengertian dari pembelahan sel, apa tujuannya, bagaimana prosesnya, dan sebagainya. Ya, jadi tolong diperhatikan kalau ada buku catatan boleh dicatat apa yang penting, walaupun nanti ada recordnya, tapi kalau memang kamu mau catat nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat. Oke. Indikator yang kita harapkan dari pertemuan hari ini adalah kalian itu bisa memahami indikatornya, kalian bisa memahami pengertian dan tujuan pembelahan sel. Kemudian siswa memahami proses pembelahan sel secara mitosis, kemudian memahami pembelahan sel secara meiosis karena akan ada dua jenis pembelahan secara garis besar. Dan terakhir tugas proyek kita adalah kalian akan merancang model pembelahan sel tapi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Ya, jadi apa aja yang bisa ada di rumah nanti setelah kalian pelajari ini, kalian tahu bagaimana pembelahan sel, kemudian mulai merancang apa yang bisa kita buat dengan apa yang ada di rumah kita. Oke? Oke. Pertanyaan sebelum kita mulai ya. Mungkin di sini lihat ada gambar. Itu proses kalian tumbuh dari kecil, kemudian menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi remaja. Ini posisi kalian saat ini ya. Pernah terbayang nggak? Atau pernah punya pertanyaan nggak? Kira-kira kenapa ukuran badan, kenapa tinggi badan, berat badan itu bisa bertambah? Dari mana asalnya? Dari mana asal pembesaran ukuran dari tubuh itu? Nah, otomatis ada alasan ilmiah kenapa kita bisa menjadi lebih besar, kenapa kita bisa menjadi lebih tinggi, kenapa kita sekarang mengalami pubertas dan sebagainya. Nah, ini nanti jawabannya akan ada setelah kalian mengikuti materi ini ya. Kemudian kita akan lihat, nah ini adalah gambaran, bisa lihat ya, kira-kira ini gambar apa? Ini adalah gambar sel kulit mati. Pernah lihat nggak kulit yang terkelupas di permukaan kulit tangan atau kaki dan sebagainya? Dan itu sebenarnya adalah bagian sel yang setiap hari mengalami perubahan. Jadi ada umurnya. Sel itu nggak pernah selamanya hidup dengan baik. Jadi kita di sini ada setiap hari tubuh menghasilkan jutaan sel kulit yang mati. Jadi kalau misalnya kalian coba nggak mandi aja 1 minggu, itu coba kemudian kelupas
kulit kalian pasti ada bagian kulit yang akan terkelupas. Nah, itu adalah sel kulit mati yang memang selama 5 hari itu nggak terbuang. Nah, sel kulit itu umumnya berganti sekitar 20-38 hari sekali. Nah, itu yang makanya kenapa ada produk kecantikan supaya kita tetap cantik, tetap kulitnya bagus, itu kenapa harus dibersihkan seperti itu. Karena memang kulit itu akan kalau misalnya nggak di kulit mati itu nggak dikeluarkan, nggak akan numpuk terus. Coba aja nggak mandi setahun, mulai hari ini ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana penebalan kulit matinya. Siapa yang mau jadi volunteer nanti daftar ke Miss ini. Oke. Oke, kita next. Nah, ini adalah gambar dari sel darah merah. Ya, ini sel darah merah yang kita punya. Sel darah itu ada banyak, ini salah satunya. Jadi sel darah merah itu bentuknya seperti ini. Walaupun kita melihat seperti air, tapi secara kalau di zoom itu gambarnya seperti ini. Nah, umur dari setiap sel ini itu ada umurnya. Umurnya itu sekitar 100 sampai 120 hari. Setelah itu dia akan rusak dan mati seperti itu. Jadi kalau ada sel darah yang mati, siapa yang menggantikannya gitu kan? Otomatis ada sel baru yang dibentuk supaya sel ini tergantikan. Kalau kita kekurangan sel darah merah, otomatis akan menyebabkan banyak penyakit seperti anemia dan sebagainya. Nah, inilah yang fungsi pembelahan sel sangat berperan di sini. Kalau misalnya pembelahan selnya tidak berjalan dengan baik, maka otomatis tidak akan ada produksi sel-sel baru. Nah, ini berbahaya. Nah, kenapa kalian bisa bertambah tinggi? Kenapa tulang kita bisa bertambah panjang? Bayangkan telapak kaki kalian di waktu bayi sama telapak kaki kalian sekarang. Yang ukuran sepatu dari 12 sekarang udah 42, seperti itu kan? Dari mana asalnya? Nah, itu adalah fungsi dari pembelahan sel. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi di sini bisa lihat pengertian dari pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membentuk menjadi 2 atau lebih sel baru. Nah, tujuannya adalah untuk memperbanyak diri yang nantinya secara ilmiah disebut sebagai reproduksi sel. Nah, kita reproduksi artinya kan membuat kembali, menghasilkan kembali. Jadi, reproduksi sel artinya atau pembelahan sel adalah menciptakan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel lama yang telah rusak atau telah mati. Oke? Nah, sebelum kita mulai, oke, sebelumnya kita mau lihat dulu. Mana nih bisa dipindahin? Oke, coba kita lihat di sini ada berbagai macam jenis sel. Sebelum kita masuk ke pembelahan sel, kita harus tahu dulu jenis sel yang karena mungkin selama ini cuma tahu tubuh makhluk hidup itu tersusun dari satu sel. Kira ini itu aja, sebenarnya sel itu banyak. Mulai coba lihat. Di sini ada nefron. Kita belajar di kelas 2 itu ada sistem ekskresi di mana yang bertindak adalah sel ginjal, itu nefron. Ada di ginjal kita. Kemudian ada sel hati, kemudian ada sel tulang yang membuat tulang kita bertambah besar. Ada sel paru-paru yang letaknya di paru-paru, kemudian ada sel otak dan bentuknya berbeda. Kemudian ada sel darah yang kita lihat gambarnya tadi. Kemudian ini ada sel jantung. Kemudian ini ada sel otot yang memang membuat tulang kita bisa bergerak. Dan ini ada sel pankreas. Semua sel yang udah misalnya ditunjukkan ini namanya sel tubuh. Nah, sel tubuh, tapi selain sel tubuh, itu kita punya 2 lagi pengecualian. Kita punya namanya sel kelamin. Nah, kalau yang ada sperma dan sel telur, ya ovum kalau bahasa Latinnya. Nah, ini siapa yang punya? Mungkin nanti kalian bisa, siapa yang merasa punya sperma dan siapa yang merasa punya sel telur, itu coba pelajari punyanya masing-masing. Tapi tips dari Miss ini, kalau misalnya kalian mau hafal, ada pertanyaan seperti ini. Yang mana termasuk pada sel kelamin dan mana yang termasuk pada sel tubuh, ya kan? Hafal aja yang sel kelamin. Sel kelamin itu cuma 2, ada sperma dan telur. Sisanya itu semua sel tubuh. Ya, jadi kalau memang untuk menghafal jenis-jenis sel itu cukup hafal 2 yang sel ini aja. Jadi sisanya itu adalah sel tubuh selain itu. Nah, dari sini kita baru bisa bagi pembelahan sel itu secara garis besar itu ada 2, ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kalau di sel tubuh
di sel yang misalnya ditunjuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu semua pembelahan selnya secara mitosis. Nah, nanti apa itu mitosis kita lihat ke depan. Nah, khusus yang dua ini, khusus yang dua jenis ini ya, sel kelamin dan sperma dan sel telur itu pembelahannya secara meiosis. Nanti apa bedanya kita akan lihat di slide selanjutnya. Kita pahamkan dulu bahwa memang sel itu ada dua jenis, ada sel tubuh dan sel kelamin yang nantinya akan berbeda proses pembelahan selnya. Oke. Kita masuk ke pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu sebenarnya adalah pembelahan yang tadi sudah misalnya. Pembelahan sel mitosis adalah pembelahan sel melibatkan pembagian inti atau kromosom. Ini pengertiannya bisa dicari di buku paket, bisa dicari di internet dan sebagainya. Intinya dari pembelahan sel ini. Oke. Pembelahan sel ini berarti terjadi 4 tahap. Di sini ada profase, metafase, telofase, anafase dan telofase. Ini beruntun ya. Nanti keterangan proses di setiap tahapnya itu bisa lebih lanjut dilihat di buku paket apa yang terjadi profase, apa yang terjadi di metafase dan anafase dan telofase. Nah, intinya kesimpulan dari pembelahan mitosis, kata kuncinya, ini karena kan nanti kalau soalnya misal pilihan ganda, itu karakter dari pembelahan mitosis itu 2 sel anakan. Dia cuma menghasilkan 2 dan identik, sifatnya tuh sama seperti induknya. Sel awal itu sama dengan sel akhir, sama persis. Cuma dari satu sel membelah menjadi 2. Kata kunci untuk pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi dalam 4 fase, kemudian sel anakannya 2, kemudian dia karakternya sama dengan sel induknya, jumlah kromosomnya sama, semuanya sama. Ya. Nah, ini pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis karakternya adalah, coba lihat, kalau tadi pembelahannya pada mitosis, ini pengertiannya nanti bisa dibaca, tapi misalnya akan tunjuk karakternya aja, kata kunci supaya kalian bisa, maksudnya mengerti saja bahwa ada perbedaan mitosis dan meiosis. Pembelahan meiosis itu sel anakannya nggak 2, tapi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi karena dia membelahnya menjadi 4, otomatis ini komposisinya kromosomnya itu menjadi setengah dari induknya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita akan lihat di sini perbedaannya ya. Oke. Coba lihat di sini ada perbedaan. Kelihatan ya bedanya ya.
kelihatan macam direktur ya. Mohon maaf tadi ada gangguan. Nah, ini kita waktunya tinggal 10 menit ya. Jadi kita akan lanjut aja Miss Eni. Ini perbedaan yang paling dominan antara mitosis sama meiosis. Coba lihat tahapnya. Kalau mitosis itu profase, metafase, anafase, telofase. Tapi bedanya apa? Dan hasilnya 2. Dari satu sel induk hasilnya menjadi 2 sel anak. Nah, meosisnya apa? Coba lihat, mereka mengalami 2 kali pembelahan. Ya. Jadi ada profase 1, sama seperti di atas, ada metafase 1, anafase 1, telofase 1. Tapi 2 sel anak ini kembali membelah, nggak berhenti. Kalau kita lihat tahapan atas dan tahapan dari mitosis dan tahapan meiosis pertama itu sama. Tapi 2 sel anak yang dari sini, tolong jangan dicoret layarnya ya, misalnya ini nggak bisa keganggu. Jadi 2 sel anak ini kembali membelah mengikuti proses yang sama, mulai dari profase lagi, metafase lagi, anafase lagi, akhirnya ada 4. Nah, logikanya bisa dimengerti ya. Jadi kalau dia sekali membelah hasilnya 2, kalau misalnya dia 2 kali membelah hasilnya 4. Nah, otomatis yang 4 ini isinya itu nggak sama lagi dengan yang sel induk. Kalau di sini komposisi kromosom, komposisi sel barunya persis sama dengan induknya. Tapi kali ini enggak. Di sel kelamin, itu komposisi selnya itu akan setengah dari komposisi sel induknya. Nanti bisa lihat di rekaman video yang misalnya kirim. Jadi kalau yang ketinggalan nggak bisa ikut, bisa aman. Nah, tugas yang paling penting, tugas kita kali ini adalah kita akan membuat satu model pembelahan sel menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kalian. Ini project, jadi tugasnya bisa kita kerjakan dalam waktu 2 minggu, jadi nggak mesti selesai minggu depan. Nah, jadi bahan apa yang bisa kita gunakan untuk membuat model pembelahan sel? Tadi gambarnya udah tahu ya. Ini gambar pembelahan sel, mulai ada bulat, kemudian ini namanya kromatin, kemudian nanti kromatinnya mulai memisah, kemudian dan akhirnya menjadi 2 sel baru dan juga sama. Nah, tugas kalian membuat modelnya tapi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Contoh bahan yang bisa digunakan, misalnya kalian cari sesuatu benda yang bentuknya bulat, misalnya kayak piring kertas atau bola atau apa saja, piring kaleng atau karton, apa aja yang bisa ditemukan di rumah. Nggak mesti beli, jangan beli. Penilaian misalnya itu akan lebih bagus kalau seandainya memang barangnya bekas pakai. Tapi kalau beli baru itu karena tujuan kita adalah memanfaatkan apa yang ada. Oke. Kemudian yang berbentuk bulat untuk menunjukkan bentuk selnya. Kemudian gunakan yang bisa mewakili bentuk kromatin, urat-urat yang ada di dalam sel tersebut. Ya, bagaimana dia memisah, warnanya dibedakan sesuai dengan. Boleh cari referensi gambar pembelahan sel yang lebih jelas. Mungkin yang misalnya ditampilkan tadi masih kurang jelas. Ya. Kemudian susun bahan-bahan yang kamu gunakan itu persis kayak gambar model sel. Iya. Kemudian jangan lupa kasih keterangan untuk setiap tahapan yang kamu buat. Misalnya metafase, keterangannya apa, profase, dan sebagainya. Jadi intinya adalah buat gambar, tapi kali ini kita buatnya dengan benda yang lain. Misalnya, kok kan biasa aja kita menggambar pembelahan sel seperti ini. Tapi misalnya ini mau kalian buatnya dalam bentuk lebih, kalau itu kan 2 dimensi ya. Ini mungkin lebih ke 3 dimensinya. Misal ada 2 piring kertas yang tadinya 1, kemudian membelah dan akhirnya terpisah menjadi 2 sel. Nanti kalau di meiosisnya ada 4 sel baru yang terbentuk seperti itu. Oke, waktunya sudah habis. Kalau ada pertanyaan boleh chat. Terima kasih atas perhatiannya. Misalnya ini akan buka sesi tanya jawab 5 menit sisa waktu. Seandainya Zoom-nya berakhir, berarti waktunya sudah berakhir ya. Boleh, misalnya ini akan unmute semuanya. Oke, kita akan ngobrol dulu. Kita 5 menit lagi kita mulai. Bu Emilia Akbar, apa kabar Emilia Akbar? Emilia apa kabar?
Dari tadi kami tunggu kamu. Oke, sekarang berarti kalian boleh meng-unmute diri sendiri. Kalau ada pertanyaan boleh tanya, tapi jangan rebutan. Nanti kita akan diskusi atau tanya di ruang chatnya. Ya, silakan. Ada waktu 5 menit lagi. Kerjanya sendiri ya, tapi dibuat sederhana aja, nggak usah yang terlalu apa. Buatnya sendiri, karena kita nggak mungkin kan berkunjung ke rumah-rumah teman. Nanti misalnya ini dimarahin, misalnya ini kenapa suruh jalan-jalan keluar. Intinya kita tetap di rumah, tetap belajar seperti itu. Cari gambar referensi sel yang mungkin lebih jelas di buku paket. Boleh gunakan buku paket, boleh gunakan buku Erlangga, boleh cari browsing di internet dan sebagainya. Ya, kemudian buat model sel yang menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Model pembelahan sel ya, mitosis dan meiosis. Kalau memang tidak bisa membuat dua-duanya, boleh pilih salah satu, mau buat yang mitosis atau buat yang meiosis ya. Jadi nanti hasilnya akan kita tunggu 2 minggu lagi, jadi minggu depan kita nggak akan kumpul, 2 minggu lagi kita akan lihat, kalian akan tunjukkan langsung pada saat kita Zoom meeting seperti ini, nanti misalnya akan pilih salah satu orang yang akan presentasi. Jadi nggak kayak misalnya ngajar kayak gini, tapi kalian yang presentasi. Ya, otomatis nilainya ada. Oke. Boleh pilih salah satunya. Di sini misalnya akan baca beberapa pertanyaan, memang lagi nih. Tugasnya individu, ya. Kemudian kumpulnya dalam bentuk apa? Kumpulnya kita langsung presentasi di sini. Nanti kalau misalnya ada waktu boleh kalian kumpul ke sekolah, ya. Tapi sebelum kita kan ini ketemu 2 minggu lagi, untuk tugas ini. Itu nanti kalian tunjukkan di kamera Zoom meeting-nya masing-masing. Setelah itu baru kumpulkan ke sekolah, ya. Kumpulnya kemana? Kumpulnya jangan dikumpul dulu, kerjakan dulu. Nanti kalau misalnya waktunya sudah ada, kita udah presentasi, baru nanti kita kumpulkan. Baru misalnya dikasih instruksi. Jadi kalau belum ada instruksi nggak usah datang ke sekolah untuk kumpulkan, ya. Yang Bapak share tadi, yang absen tadi semuanya. Kalau belum ada instruksi mengumpulkan, jangan kumpulkan dulu, kerjakan aja dulu ya. Oke. Waktu kita tinggal 2 menit, jadi kalian boleh ngobrol, masih boleh ngobrol sesamanya. Jangan lupa isi absen di Google Classroom. Jadi masuk Google Classroom, kemudian masuk ke absen kelas. Di situ klik isi form seperti biasa, klik hadir. Kemudian itu akan menyatakan bahwa kalian hadir hari ini. Hai, sampai ketemu. Semoga sehat terus. Apapun kondisinya, ya kan? Misalnya punya keterbatasan tidak masalah, karena nanti kita punya rekamannya. Yang nggak bisa masuk, jangan berkecil hati. Nanti bisa ada recordingnya, bisa ditonton bersama-sama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kayak mana sih, Pak? Kayak mana misalnya ini nggak tahu cara buatnya gini. Mana kamera? Oh sih. Ayo ngasih yo. Di apa namanya di WA. Sampai jumpa. Boleh live. Teman-teman ataupun anak-anak yang Bapak yang belum masuk, tidak masalah. Mungkin ada yang pakainya kehabisan gara-gara main game dan lain sebagainya. Baik, hari ini hari pertama kita tatap muka dengan daring, di mana minggu lalu kita ada sedikit kesalahan, masalah jaringan.